Wabarakatuh. Sebelum saya membaca doa, izinkan saya menyampaikan satu cerita yang mungkin cerita ini bisa jadi menjadi titik poin dari kegiatan kita hari ini. Diceritakan di sekitar tahun 1950-an di sebuah perusahaan pertambangan minyak. Itu ada seorang karyawan rendahan. Dia sedang kehausan mencari air minum. Dia lari ke sana, lari ke situ. Akhirnya dia menemukan sebuah galon yang berisi air dan dia sangat gembira. Akhirnya dia memasukkan air itu ke dalam gelas. Tapi sebelum dia meminum, tangannya terhenti karena ada suara hardikan dari belakang. Kamu jangan minum air ini. Air ini tidak pantas diminum oleh pegawai rendahan. Air minum ini hanya pantas diminum oleh para insinyur. Akhirnya si pegawai bawahan ini menarik napasnya, menahan rasa haus. Dia memang merasa dia hanya lulusan SD. Paling sertifikat yang dibanggakan itu adalah sertifikat dari lembaga tahfiz Quran. Tapi sertifikat ini untuk di perusahaan pertambangan tidaklah dibutuhkan. Akhirnya dia berpikir, kenapa saya tidak boleh minum air ini? Kenapa yang boleh minum ini hanya para insinyur? Apakah kalau saya jadi insinyur boleh minum air ini? Dan mungkinkah saya menjadi seorang insinyur? Semangat inilah yang membuat pegawai rendahan ini, dia akhirnya siang bekerja, malam dia melanjutkan sekolah SMP, SMA, sampai akhirnya lulus SMA. Setelah lulus SMA, karena dia memiliki dedikasi yang kuat, semangat kerja, oleh perusahaan dikirim ke Amerika untuk melanjutkan S1 di bidang teknik. Lulus di bidang teknik, dia melanjutkan ke magister bidang geologi. Dan hasilnya dia lulus, termasuk lulusan yang sangat berprestasi. Dia kembali ke Arab Saudi dan kembali bekerja di perusahaan itu. Prestasinya melejit. Dengan ijazah magisternya, dia kemudian diangkat menjadi kepala bagian, naik lagi menjadi kepala cabang, naik lagi menjadi manajer umum, dan akhirnya menjadi wakil direktur perusahaan itu. Apakah sampai berhenti di situ saja? Ternyata tidak. Ketika dia menjadi wakil direktur, pegawai yang dulu melarang dia minum air datang menemukan, wahai wakil direktur, mohon saya izin untuk berlibur dan jangan dikait-kaitkan dengan peristiwa yang dulu tentang air minum itu. Ini adalah kegiatan profesional, putuskanlah secara profesional. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa ucapan yang keluar dari wakil direktur perusahaan ini? Dia mengatakan, justru saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Gara-gara ucapanmu itu, qadarullah aku menjadi pejabat seperti ini. Dan silahkan kalian cuti libur. Hadirin rahimakumullah, akhirnya dengan prestasinya yang luar biasa ini, wakil direktur menjadi presiden direktur. Pejabat tertinggi saat itu, orang Arab pertama yang menjadi presiden direktur di perusahaan pertambangan minyak. Apa nama perusahaan pertambangan minyak ini? Perusahaannya adalah Aramco.
Arabian American Oil Company, perusahaan terbesar dalam bidang perminyakan dan pertambangan. Para pemirsa, Presiden Direktur ini adalah bernama Ali bin Ibrahim An-Naimi. Beliau adalah orang pertama Arab Saudi yang menjadi Presiden Direktur Aramco, dan kemudian oleh kerajaan diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Perminyakan sejak tahun 1995 sampai 2016. Cerita ini menjadi spirit bagi kita bahwa yang dulunya dihina, yang dulunya dicaci maki, dia menjadi semangat untuk berprestasi dan menjadi orang hebat. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi bagi kita. Yuk, hinaan, cacian, makian itu bukan membunuh semangat kita, justru ini menjadi penyemangat kita. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua ini menjadi bisnismen, orang-orang pengusaha yang sukses seperti Ali bin Ibrahim An-Naimi, Menteri Perminyakan dan Mineral Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.